Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu di channel Pelita Kakiku karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam video ini saya akan membahas mengenai menguji segala sesuatu. Ayatnya saya akan ambil dari 1 Raja-Raja 13. Jadi ini ada satu pasal. Jadi saya sangat menganjurkan Anda bisa membaca terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, 1 Raja-Raja 13 saya tidak akan bacakan. Saya akan bacakan separuh-separuh biar tidak terlalu panjang. Ayat yang pertama judulnya seperti ini, Abdi Allah dari Yehuda. Ayat yang pertama, sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Ayat yang kedua, lalu atas perintah Tuhan, di atasnya dibilang atas perintah Tuhan datang Nabi Allah, abdi Allah. Di ayat yang kedua, lalu atas perintah Tuhan, berseluruhlah orang itu terhadap mezbah itu katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir dari keluarga Daud, Yosia namanya. Lanjutannya, dia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ayat yang ketiga, pada waktu itu juga ia memberitakan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu di atasnya. Ayat yang keempat, demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap mezbah di Betel itu, ia mengelurkan tangannya dari atas mezbah itu dan berkata, tangkaplah ia. Tetapi tangan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Ayat yang kelima, mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicara raja dan berkata kepada abdi Allah itu, ayat yang ke-6 ya, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohon belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kita sampai sana dulu, gitu ya. Jadi Anda tetap keep 1 Raja 13, nanti kita akan lanjutkan. Gitu. Di 6 ayat yang pertama tadi diceritakan tentang seorang abdi Allah yang datang dari Yehuda ke Betel. Jadi kalau saya mau ceritakan sedikit latar belakangnya, pada waktu kerajaan pecah menjadi dua, maka Yerobeam itu memimpin kerajaan utara atau disebut dengan kerajaan Israel dengan pusatnya di Samaria, gitu ya. Sementara Rehabeam, anak dari Salomo, dia ada di kerajaan selatan atau di kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, gitu ya. Karena bait Allah berada di Yerusalem, maka Yerobeam berinisiatif membuat peribadatan baru, membuat tempat ibadah baru supaya orang-orang dari kerajaan utara tidak ke kerajaan selatan, gitu ya. Nah, kalau kita baca di Raja-Raja 12, di sana Yerobeam membuat peribadatan baru. Dia menggunakan 2 kota, yaitu Dan dan Betel. Di sana dia mendirikan patung lembu emas untuk umat Israel beribadah ke sana, gitu ya. Jadi sejak pertama Yerobeam menjadi raja atas Israel, kerajaan utara, dia sudah membuat peribadatan baru, di mana umat Tuhan tidak lagi ke Yerusalem untuk ke bait Allah, tapi dia ke kota Dan Betel, karena di sana Yerobeam membuat patung lembu emas, gitu ya, untuk beribadah di sana. Dan tadi ayat yang kita baca adalah bagaimana waktu itu ada abdi Allah yang atas perintah Tuhan datang dari Yehuda, dari kerajaan selatan datang ke Betel. Dan pada waktu itu Yerobeam sedang mengadakan peribadatan di sana, sedang membuat pembakaran di sana. Kemudian atas perintah Tuhan, maka abdi Allah ini bernubuat tentang satu keturunan Daud yang akan menghancurkan, namanya Yosia. Dan itu Anda bisa lihat dalam Raja-Raja 23, 1 Raja 23 itu digenapi, gitu ya. Dan kemudian ada tanda ajaib bagaimana pada waktu itu mezbah itu kemudian pecah dan abu tercurah di sana. Gitu. Dan Yerobeam menunjuk dari atas mezbah, suruh menangkap abdi Allah itu, dan akibatnya tangannya kejang dan tidak bisa ditarik kembali. Kemudian Yerobeam meminta kepada abdi Allah itu untuk berdoa supaya tangannya sembuh kembali. Itulah latar belakang pertama dari 1 Raja-Raja 13 ini. Gitu ya. Di sini ada seorang yang namanya abdi Allah. Abdi Allah ini dalam bahasa Inggris dipakai man of God. Artinya orangnya Tuhan. Atau manusianya Allah. Orang yang dipilih Allah untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Biasanya nabi. Tetapi sebenarnya abdi Allah ini sifatnya lebih general. Jadi Musa dibilang abdi Allah, Daud pun dikatakan abdi Allah, gitu ya. Jadi abdi Allah dalam bahasa Inggris ditulisnya man of God. Seseorang orang pilihan Tuhan, orangnya Tuhan, gitu ya. Dan dia datang untuk menyampaikan itu. Itu latar belakang yang ada dalam 1 Raja-Raja 13 tadi, gitu ya. Kita akan lanjutkan ceritanya. Masuk dalam ayat yang tadi sampai ayat yang ke-6.
Ayat yang ketujuh, mulai ada masalah di sini. Ayat yang ketujuh, maka berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Karena Yerobeam tadi tangannya sudah disembuhkan oleh abdi Allah, dia mengajak abdi Allah itu untuk mampir ke rumahnya, segarkan badanmu dan aku memberikan hadiah, katanya seperti itu. Ayat yang ke-8, tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Ayat ke-9, sebab beginilah firman Tuhan yang diperintahkan. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, dibilang seperti itu. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh itu. Gitu ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian, lalu pergilah ia melalui jalan lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Nah, ini lanjutannya yang terjadi kemudian adalah bagaimana abdi Allah itu mendapat tawaran dari Yerobeam sebagai bentuk terima kasihnya. Abdi Allah kemudian mendapat tawaran untuk mampir singgah. Tetapi kemudian abdi Allah itu menolak karena sudah ada firman Tuhan kepadanya bahwa dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melewati jalan yang sama yang pernah dilalui sebelumnya. Gitu. Sehingga abdi Allah itu berkata bahwa sekalipun setengahnya dari istanamu kau akan berikan padaku, aku tidak mau singgah. Abdi Allah mengambil sikap yang taat tentang firman Tuhan. Abdi Allah mengambil sikap di mana dia menolak segala sesuatu yang membuat dia melanggar firman Tuhan. Dia berpegang teguh bahwa firman Tuhan berkata, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menempuh jalan yang pernah dia lalui. Dan abdi Allah itu taat melakukan itu. Gitu ya. Sampai sini sebenarnya abdi Allah melakukan sesuatu hal yang baik. Biasanya kalau kita bicara soal Raja-Raja 13, satu Raja dari 13, nanti kita lihat kelanjutannya ke bawah, bahwa permasalahannya nanti ada dalam ketidaktaatan abdi Allah. Bagaimana seorang abdi Allah ternyata tidak taat dan memberontak terhadap firman Tuhan. Tapi sampai dengan ayat yang tadi kita baca, kita masih melihat bentuk sebuah ketaatan. Kita masih melihat bentuk suatu komitmen seorang abdi Allah, di mana dia tidak mau menerima sekalipun diberikan setengah dari istananya. Dia berpegang pada firman Tuhan bahwa aku tidak boleh makan, aku tidak boleh minum, aku tidak boleh kembali melalui jalan yang aku tempuh. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Gitu ya. Sampai sini tidak ada masalah. Sampai ini semuanya berjalan dengan lancar. Seorang abdi Allah yang komitmen dengan apa yang dia lakukan. Oke, tapi kalau kita mulai lanjutkan sekarang. Mulai kita masuk ke ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Dari 1 Raja yang 13 tadi ya. Jadi kita kembali ke sana. Dibilang di Betel, diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan oleh abdi Allah yang hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Terus ayat 12, kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah itu yang datang dari Yehuda itu. Ayat 13, ia berkata kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapati duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Gitu. Kemudian lanjutannya, ayat yang ke-15, katanya kepadanya, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah untuk makan roti. Gitu ya. Ayat yang ke-16, tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama dengan engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Gitu. Nah, pada waktu itu dalam firman Tuhan di sana diceritakan bahwa lanjutannya di sana ada seorang nabi tua. Gitu ya. Kata nabi dalam firman Tuhan ditulis di sana adalah nafi dalam bahasa Ibrani, gitu ya. Artinya seseorang yang menjadi penyampai pesan Tuhan, seseorang yang menjadi penyambung lidah Tuhan. Dan ada seorang nabi Tuhan di Betel, di tempat di mana peristiwa itu terjadi. Gitu. Mungkin kalau kita berpikir, kenapa Tuhan tidak menyuruh nabi tua itu aja yang menghampiri Yerobeam? Tetapi Tuhan tetap punya rencana, karena itu dia mengutus seorang abdi Allah dari Yehuda untuk jalan ke Betel. Walaupun di Betel sudah ada nabi tua, gitu ya. Tapi abdi Allah tetap datang sana dan diutus oleh Tuhan. Itu adalah kehendak Allah untuk mengirim seseorang ke satu tempat, walaupun di sana udah ada nabi Tuhan, gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh nabi tua ini,
Maka dia anak-anaknya menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh abdi Allah dan bagaimana abdi Allah itu berkata kepada raja bahwa dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian Nabi tua ini berkata pada anaknya, pelanailah keledai. Lalu mereka pelanai itu dan dia mencari di mana abdi Allah itu dan akhirnya ketemu. Dan apa yang terjadi setelah itu bahwa si Nabi tua tadi mengajak abdi Allah itu untuk mampir ke rumahnya, untuk singgah ke rumahnya. Dan sekali lagi abdi Allah itu menolak. Dia berkata, aku tidak boleh makan, aku tidak boleh minum, aku tidak boleh kembali melalui jalan yang kutempuh. Itu kata firman Tuhan. Gitu. Sekali lagi abdi Allah sudah menunjukkan sikapnya bagaimana dia tetap taat dengan firman Tuhan, bagaimana dia menolak pada saat seorang nabi tua mencoba menawarkan hal itu, gitu ya. Nah, sampai sini semuanya tampak sangat baik. Semuanya berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Gitu ya. Kita lihat lanjutannya sedikit. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-18, mulai Nabi tua itu menawarkan sesuatu selain cuma sekedar bentuk makan dan minum. Dia bilang tadi, lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi seperti engkau. Itu kata Nabi tua terhadap abdi Allah. Dia bilang, aku pun nabi seperti engkau. Gitu. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah datang kepadaku. Dia bilang, malaikat itu berkata, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tapi di sana dikasih catatan, tetapi ia berbohong kepadanya. Jadi si Nabi tua tadi, karena dia saking inginnya menjamu si abdi Allah, saking kepinginnya mengajak abdi Allah itu mampir ke rumahnya, maka dia berbohong dengan cara dia berkata bahwa aku juga seorang nabi, sama seperti kamu, gitu. Dan terus udah gitu dia bilang, malaikat Tuhan telah datang dan berpesan bahwa suruh bawalah aku untuk mampir, gitu ya. Tetapi dia berbohong. Jadi secara sengaja abdi Allah ini berbohong, walaupun nanti kita akan lihat bahwa apakah dia berbohong dengan maksud menipu atau tidak, nanti kita akan lihat selanjutnya, gitu ya. Ayat 19 dikatakan, kemudian orang itu kembali bersama-sama dengan dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Jadi abdi Allah tadi ikut bersama-sama dengan Nabi tua itu untuk makan roti dan minum di rumahnya, gitu ya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang, itu pada Nabi tua, gitu ya. Ia berseru pada abdi Allah yang datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu jangan makan roti dan minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke kubur nenek moyangmu. Gitu. Nah, di sini mulai waktu itu abdi Allah tadi ikut bersama-sama dengan Nabi tua untuk pulang dan makan dan minum. Pada saat mereka makan dan minum, Nabi tua ini mulai mendapat pesan Tuhan bagaimana firman Tuhan berkata bahwa abdi Allah ini sudah melanggar firman Tuhan. Dia sudah memberontak terhadap firman Tuhan. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dia tidak akan dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya. Gitu ya. Kita akan lanjutkan sedikit lagi ayatnya. Ayat 23. Sesudah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, abdi Allah maksudnya ya. Tetapi di tengah jalan, ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya dicampakkan di jalan dan keledai itu pun berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang melihat mayat di samping yang tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakan di kota tempat kediaman Nabi itu. Gitu. Yang terjadi selanjutnya adalah pada saat dia pulang, kemudian datang singa menerkam abdi Allah ini. Dan abdi Allah ini mati, dan singa itu menunggu di sampingnya, demikian juga keledai itu berada di sampingnya. Gitu. Dan orang mulai menceritakan hal itu kepada Nabi tua tadi. Gitu ya. Ayat 26, ketika hal itu kedengaran oleh Nabi yang telah memujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan kepadanya. Lalu ia berbicara kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Ayat 28, kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Gitu. Kemudian Nabi tua tadi dia ke sana dan didapatinya mayat abdi Allah itu dan singa itu ada di sampingnya dan keledainya itu ada di sana.
singa itu tidak memakan mayatnya dan dia tidak memakan keledainya. Gitu ya. Kita selesaikan. Di ayat 29, Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya di atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkan dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Ya, saya rasa sampai sana. Itulah cerita tentang abdi Allah dari Yehuda tadi, di mana itu diakhiri dengan mayatnya diambil oleh seorang nabi tua, dan kemudian nabi tua meratapinya dan menaruh pada kuburnya. Dan nabi tua berpesan pada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah tulang-tulangku di sebelah kuburan dari nabi tua ini. Gitu. Nah, dari cerita ini sebenarnya ada dua tokoh yang sebenarnya harusnya kita perhatikan. Yang pertama tentu saja adalah abdi Allah dari Yehuda tadi, gitu ya, yang datang ke sana atas perintah Tuhan. Dia datang dari Yehuda ke Betel atas perintah Tuhan. Dia menyampaikan nubuatan terhadap mezbah, semua dia lakukan atas perintah Tuhan. Dan atas perintah Tuhan juga, dia ada firman Tuhan buat dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dan dia tidak boleh kembali pada jalan yang setelah dia tempuh sebelumnya. Gitu. Dan abdi Allah tadi, itu sudah taat melakukannya pada saat Yerobeam mulai menawarkan pada dia untuk mampir di rumah dia sebagai bentuk terima kasih bahwa tangannya sudah disembuhkan. Abdi Allah tadi udah menolak itu karena dia taat dengan firman Tuhan. Dan kemudian pada saat dia bertemu dengan Nabi tua dan Nabi tua tadi mencoba menawarkan hal yang sama, maka abdi Allah ini juga menolak hal itu, gitu ya. Nah, dari sini kita melihat sebenarnya abdi Allah itu satu pribadi yang sudah taat, dia sudah mengikuti apa kata firman Tuhan. Dia sudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan yang dia dapat. Gitu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah pada saat Nabi tua tadi datang dan mulai berkata bahwa aku juga seorang nabi sama seperti kamu. Dan malaikat Tuhan sudah menampakkan diri kepadaku dan berfirman bahwa suruh membawa engkau, menawarkan engkau datang ke rumahku. Firman Tuhan dikatakan seperti itu ya. Akibat itu maka abdi Allah tadi melanggar firman Tuhan. Karena apa? Karena dia mempercayai perkataan dari Nabi tua. Dia percaya kalau Nabi tua tadi mendapat pesan Tuhan. Dia percaya kalau Nabi tua tadi melihat seorang malaikat mendatangi dia dan berkata kepada dia, suruh mengajak dia ke rumahnya untuk dijamu. Gitu ya. Abdi Allah tadi percaya dengan Nabi tua. Gitu. Mungkin karena dia melihat ini seorang nabi. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang, abdi Allah itu adalah man of God. Dia bisa seorang nabi, dia bisa seorang raja. Itu adalah orang pilihan Tuhan. Itulah orangnya Tuhan. Gitu. Sedangkan nabi itu memang orang yang secara khusus dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan abdi Allah ini percaya pada nabi tua. Gitu. Waktu Nabi tua bilang malaikat Tuhan sudah datang dan menyuruh membawa kamu, si abdi Allah ini percaya. Gitu ya. Dia melihat ini seorang nabi yang memang bertugas sebagai penyambung lidah Tuhan, dan dia melihat dia sudah tua. Tua di sini tentu saja tidak hanya berbicara soal usia, tapi tua di sini ini juga berbicara soal pengalaman, berbicara soal sesuatu yang sudah lama dia kerjakan, seseorang yang punya jam terbang yang tinggi. Itu yang membuat akhirnya abdi Allah tadi percaya. Dan akibatnya abdi Allah itu melanggar firman Tuhan dan dia ikut makan bersama-sama dengan Nabi tua tadi. Gitu ya. Itu yang pertama yang kita harus lihat dari cerita ini. Bagaimana seorang abdi Allah yang sudah datang dengan satu tekad atas perintah Tuhan dan dia sudah mencoba melakukannya dengan baik, dia mencoba melakukannya dengan taat. Tetapi pada saat seorang nabi Tuhan, seorang nabi tua yang usianya sudah tua, dia sudah lanjut, dia sudah sangat berpengalaman, dan dia seorang nabi, maka abdi Allah tadi percaya. Pada waktu nabi tua itu bilang, malaikat Tuhan menyuruh aku membawa kamu. Gitu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang kita perlu belajari. Gitu ya. Abdi Allah tadi terlalu percaya pada nabi tua. Dia terlalu percaya bahwa nabi tua itu mengatakan hal yang benar. Padahal nabi tua itu berbohong. Nabi tua itu mengungkapkan sesuatu yang sama sekali tidak benar. Gitu. Karena itu pada firman Tuhan hari ini topik yang saya ambil tentang menguji segala sesuatu. Gitu. Itu yang pertama yang kita perlu perhatikan. Dan yang kedua adalah tentang nabi tua ini. Gitu ya. Apa yang terjadi dengan nabi tua? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, seakan-akan nabi tua ini tidak bersalah. Atau seakan-akan nabi tua itu tidak menanggung akibat apa-apa. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, di akhir cerita tadi dikatakan bagaimana nabi tua itu akhirnya mengambil mayatnya, dan dia membawa ke kuburnya, dan dia meratapinya. Dan dia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati,
tulang-tulangku taruh di samping tulang-tulangnya. Ada bentuk penyesalan besar dari seorang nabi tua. Bagaimana dia merasa bahwa dia sudah menjebak tanpa dia sadari, menjebak abdi Allah tadi sehingga dia melanggar firman Tuhan. Dan itu bentuk penyesalan dia. Dia bentuk satu penyesalan bagaimana dia tanpa dia sadari, dia sudah menjadi media untuk menjebak seorang abdi Allah. Dan akibatnya abdi Allah tadi melanggar firman Tuhan dan dia mati dibunuh oleh singa. Gitu. Nabi tua tadi menunjukkan penyesalannya dengan menaruhnya di kuburnya, meratapinya. Dan dia berkata pada anaknya, pada saat aku mati, kuburkan tulang-tulangku di samping tulang-tulangnya. Dan itu nanti digenapi di Raja-Raja 23. Gitu. Abdi Allah tadi, Nabi tua tadi tidak menganggap serius pada saat abdi Allah berkata bahwa Tuhan menyuruh aku tidak boleh untuk makan dan minum dan kembali mengikuti jalannya. Nabi tua tadi menganggap remeh, saya juga seorang nabi, saya sudah berpengalaman mendengar suara Tuhan, saya sudah tahu tentang firman Tuhan, saya sudah tahu tentang perkataan yang Tuhan akan katakan. Gitu. Dia menganggap remeh firman Tuhan yang terima oleh abdi Allah, sehingga dia berbohong. Gitu. Sehingga dia mengungkapkan kata-kata, aku juga seorang nabi, malaikat Tuhan datang kepadaku dan menyuruh kamu mengajak aku. Kalau kita perhatikan, tindakan dilakukan oleh Nabi tua tadi bukan satu tindakan yang salah. Dia menjamu seorang abdi Allah yang datang dari jauh. Kalau kita perhatikan, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah sesuatu hal yang wajar apabila kita menjamu, kita memberikan hospitality, pelayanan pada seorang hamba Tuhan yang datang dari jauh yang ke tempat kita. Itu bukan sesuatu hal yang buruk, itu bukan sesuatu hal yang salah. Gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi tua. Nabi tua berusaha untuk menjamu, berusaha untuk memberikan sesuatu kepada abdi Allah yang datang dari Yehuda. Tetapi pada saat abdi Allah itu berkata bahwa dia sudah mendapat firman Tuhan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melalui jalan yang sama, Nabi tua itu berkata bahwa saya juga seorang nabi sama seperti kamu. Saya lebih berpengalaman, saya lebih tahu firman Tuhan. Gitu. Dan malaikat Tuhan sudah menampakkan diri kepadaku. Gitu. Di sini ada dua pribadi yang sama-sama melanggar firman Tuhan. Ada dua pribadi yang sama-sama tidak menguji segala sesuatu. Seorang abdi Allah, dia melanggar firman Tuhan karena dia tidak menguji apa yang dikatakan oleh Nabi tua. Dia merasa bahwa dia melihat bahwa ini seorang nabi dan dia udah tua dan dia mempercayai begitu saja waktu Nabi tua itu berbohong. Itu yang dialami oleh abdi Allah sehingga akhirnya dia mati dimakan singa. Sementara yang terjadi dengan Nabi tua tadi, pada saat si abdi Allah berkata bahwa dia sudah mendapat firman Tuhan, dia menganggap remeh. Nabi tua tadi menganggap remeh dengan berkata bahwa aku juga seorang nabi. Gitu. Dan akibatnya dia merasa bahwa malaikat Tuhan sudah menampakkan diri kepadaku untuk mengajak kamu pergi. Gitu. Dua-duanya menanggung akibat. Yang satu terlalu percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi tua yang dia hormati. Gitu. Itu yang dilakukan oleh abdi Allah. Sementara seorang nabi tua, dia menganggap remeh firman Tuhan yang datang kepada abdi Allah tadi. Dan menganggap bahwa dia lebih berpengalaman dari abdi Allah itu. Dan akibatnya nabi tua tadi menjadi media untuk menjebak abdi Allah tadi melanggar firman Tuhan dan abdi Allah itu mati. Dan Nabi tua menunjukkan penyesalannya dengan meratapinya, dengan membawa ke kuburnya, dan dia berbilang pada anak-anaknya, tulangku dikuburkan bersama-sama dengan tulang abdi Allah tadi. Ini dua kisah dalam firman Tuhan tentang dua orang yang sama-sama dipakai Tuhan, tentang dua orang yang sama-sama menjadi utusan Allah. Seorang adalah Nabi tua di Betel, seorang adalah abdi Allah dari Yehuda. Gitu. Abdi Allah dari Yehuda terlalu percaya kepada Nabi tua tadi. Karena dia melihat bahwa Nabi tua seorang yang dipakai Tuhan. Seorang yang sudah sangat senior. Sementara Nabi tua tadi menganggap remeh firman Tuhan pada abdi Allah. Dia merasa bahwa saya juga lebih pengalaman. Saya tua, saya berpengalaman dalam hal itu. Dan Tuhan juga berbicara pada saya. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam firman Tuhan bagaimana kita harus belajar menguji segala sesuatu. Kita tidak boleh menjadi seperti abdi Allah tadi, yang kemudian mengingat firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, tetapi pada saat seorang nabi tua berkata hal yang lain, maka kita terlalu percaya dan kita akibatnya melanggar firman Tuhan dari sana. Tetapi sebaliknya, kita juga tidak boleh seperti nabi tua yang merasa diri senior, yang merasa diri saya berpengalaman dan saya juga nabi seperti kamu, dan akibatnya meremehkan firman Tuhan yang disampaikan pada abdi Allah tadi, yang tanpa sadar menjadi media untuk menjebak abdi Allah tadi melanggar firman Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa siapapun kita harus belajar untuk menguji segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat ke-10 dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan, itu pun perlu kita uji. Tadi saya sudah bilang, yang dilakukan oleh
nabi tua itu bukan sesuatu hal yang buruk. Dia mengajak abdi Allah untuk datang ke rumahnya untuk menjamunya. Itu, memberikan pelayanan hospitality, melakukan sesuatu yang terbaik buat seorang abdi Allah yang datang dari Yehuda. Itu bukan sesuatu hal yang buruk. Tetapi dalam firman Tuhan, ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Gitu ya. Dalam Efesus tadi dikatakan seperti itu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata firman Tuhan, kita diminta menguji segala sesuatu. Ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini perkata suratan Yohanes yang dikatakan bahwa suruh kita menguji setiap roh. Jadi setiap roh apapun yang harus kita uji. Bahkan tadi tulisan Paulus dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Gitu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan Yohanes juga menuliskan, ujilah setiap roh. Apakah dia berasal dari Tuhan atau bukan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yeremia 14 ayat 14 dikatakan seperti ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Jadi pada waktu bahasa Yeremia, ada banyak nabi yang bernubuat palsu tentang kejatuhan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Jadi Yeremia pada waktu bernubuat bahwa kerajaan Yehuda akan jatuh dan mereka akan dibuang ke Babilonia. Tapi pada zaman dia banyak nabi-nabi yang mencoba bernubuat palsu. Dan mereka menyampaikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa, semuanya akan baik-baik. Kerajaan Yehuda semuanya akan baik-baik. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Lanjutannya, aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipuan rekaan hati, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, itu cerita pada masa Yeremia. Dan kita tahu juga waktu di video yang kedua saya membahas mengenai apa itu namanya Nehemia. Nehemia pun mendapat nubuatan palsu. Ada orang-orang yang ada nabi-nabi yang disuap oleh Tobia dan Sanballat untuk bernubuat palsu tentang mereka pada saat tembok Yerusalem hampir selesai. Gitu. Dan inilah yang kita mau belajar pada video ini. Bagaimana kita harus belajar menguji segala sesuatu. Gitu. Tidak segala sesuatu dengan mudah kita percayai. Kita harus belajar mengujinya. Gitu. Dan itu yang menjadi tanda menjelang akhir zaman. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 dikatakan seperti ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Betul, di akhir zaman ini seorang antikristus akan datang, kata firman Tuhan. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sebelum seorang antikristus akan datang, sekarang sudah banyak yang bangkit antikristus yang lain. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Lanjutannya Yohanes bilang ini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, dia bilang, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap roh. Itulah sebabnya kita harus menguji apa yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya kita harus menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Karena banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan yang Allah tidak suruhkan. Banyak orang yang bernubuat palsu. Itulah sebabnya kita harus menguji segala sesuatu. Gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia kita tidak banyak menemui hamba Tuhan yang membicarakan sesuatu yang secara ekstrim yang benar-benar menyimpang. Kecuali mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang secara berani mengupakan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi jangan kita berpikir bahwa sesuatu yang di lingkungan sekitar kita, jangan kita berpikir bahwa itu tidak ada. Bisa aja itu ada dalam kadar yang sangat kecil, dalam kadar yang kita anggap bisa sepele. Tetapi itu adalah satu bentuk di mana itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Saya ambil contoh misalnya, mungkin kita pernah dengar ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kita tidak perlu membaca Alkitab. Karena dalam firman Tuhan tidak ada kata disuruh kita membaca firman Tuhan atau membaca hukum Taurat. Yang penting adalah kita mendengar, kita merenungkan dan melakukannya. Kita tidak perlu membacanya. Nah, itu yang mungkin kita sering jumpai di sekitar kita, ada hamba Tuhan yang ngomong seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kita harus mengujinya dalam roh. Kita harus menguji segala sesuatu. Gitu ya. Kalau memang dalam firman Tuhan tidak dibilang kita suruh membaca Alkitab atau suruh membaca firman Tuhan. Memang betul di Alkitab dibilang, di firman Tuhan dibilang kita mendengar, yang penting adalah mendengarnya, kita merenungkannya, dan kita melakukannya. Dan iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Memang betul dalam firman Tuhan dia dikatakan kita membaca, karena pada zaman itu Alkitab masih dalam bentuk gulungan-gulungan besar.
sehingga tidak mungkin setiap orang akan memilikinya, dan gulungan-gulungan itu hanya ada di bait Allah. Itu karena itu dalam firman Tuhan tidak pernah ditulis bahwa kita membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Tapi kita tidak bisa dengan mentah-mentah berkata bahwa kita tidak perlu membaca Alkitab atau kita tidak perlu membaca firman Tuhan. Tidak. Gitu. Pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat itu roh Allah menghidupkan sehingga kita mendengar firman itu dan iman timbul dari sana. Gitu. Mungkin kita sering dengar juga ada orang yang bisa ada hamba Tuhan yang berkata bahwa orang yang bisa menerima karunia Roh Kudus atau yang penuh Roh Kudus hanya mereka yang sudah dibaptis. Gitu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan memang betul. Apa sih namanya, Petrus berkata pada saat mereka penuh Roh Kudus, Petrus berkata, hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia roh. Betul seperti itu. Sehingga seakan-akan mereka dibaptis dulu, setelah dibaptis baru bisa menerima karunia roh atau baru menerima Roh Kudus. Kalau kita mengacu hanya pada ayat itu saja. Tapi kalau Anda baca cerita firman Tuhan yang lain, pada waktu Paulus bertobat, firman Tuhan datang kepada Ananias menghampiri Paulus, kemudian Ananias berkata, Allah menyuruh aku mendoakan kamu supaya selaput di matamu gugur dan kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau Anda baca lanjutannya, waktu Ananias mendoakan Paulus, selaput di matanya gugur. Memang tidak dibilang Paulus penuh Roh Kudus, tapi saya percaya pada saat didoakan, selaputnya gugur, Ananias melaksanakan tugasnya bagaimana dia mendoakan Paulus, selaputnya gugur, dan dia penuh dengan Roh Kudus. Ayat selanjutnya berkata bahwa kemudian Paulus dibaptis. Gitu ya. Mungkin kalau Anda penasaran, kita bisa lihat ayatnya sebentar. Ini pada waktu, Ananias menumpangkan tangan kepada Paulus. Itu ada di Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Ananias mendoakan Paulus dan selaput di matanya gugur dan Paulus bisa melihat lagi. Memang tidak dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus pada saat itu. Tapi saya percaya pada waktu didoakan, dia melihat dan dia penuh Roh Kudus. Dan lanjutannya di ayat berikutnya baru Paulus dibaptis. Jadi apakah harus dibaptis dulu baru penuh Roh Kudus? Apakah penuh Roh Kudus dulu dibaptis? Semuanya bisa. Gitu. Kita lihat ayat yang lain. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 45-48. Pada waktu itu adalah Petrus menyampaikan firman Tuhan pada Cornelius. Gitu ya. Dalam sana dikatakan, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi pada waktu Petrus menyampaikan firman Tuhan, ternyata bangsa-bangsa lain mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus yang sama seperti kita? Lanjutannya, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya ketika mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Di sini tampak bahwa ternyata mereka penuh Roh Kudus dulu, baru kemudian mereka dibaptis. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus dibaptis dulu baru bisa penuh Roh Kudus, dalam firman Tuhan tidak begitu. Memang di awal Petrus berkata seperti itu, tetapi kelanjutannya kita melihat bahwa semuanya bisa terjadi. Orang bisa penuh Roh Kudus dulu kemudian dibaptis, seperti yang tadi saya contohkan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 13 dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai nasihat? Roh Tuhan tidak bisa kita atur bagaimana cara dia bekerja. Nah, itu ada beberapa contoh yang mungkin kita temui di sekitar kita tentang mungkin satu bentuk hal yang tidak terlalu pas dengan firman Tuhan. Mungkin dalam kadar yang sederhana, mungkin bukan sesuatu hal yang sangat kritikal. Tetapi di sana kita harus belajar bahwa kita harus menguji segala sesuatu. Segala sesuatu yang dicapai oleh siapapun juga kita harus uji. Gitu. Dan kata firman Tuhan di dalam Wahyu, kalau kita perhatikan ayat yang terakhir di dalam Wahyu, ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, salah satu yang paling Allah puji itu adalah jemaat Philadelphia. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka walaupun kekuatan mereka tidak besar, tetapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Gitu ya. Kalau kita baca Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada pada kita, pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan pada Philadelphia firman Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu supaya jangan orang mengambil mahkotamu. Ada orang yang bisa mengambil mahkota kita. Dan di ayat atasnya kalau kita baca, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai orang Yahudi, tetapi mereka adalah jemaat iblis, dikatakan seperti itu.
Kalau kita baca kitab Wahyu tadi kepada jemaat Philadelphia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita perlu menguji segala sesuatu. Kita harus menguji apapun yang kita dengar, dari manapun ada orang menyampaikannya, kita harus mengujinya. Belajar menguji segala sesuatu. Kita tidak seperti abdi Allah tadi, yang pada saat dia pegang firman Tuhan, pada saat melihat seorang nabi tua, maka dengan mudah dia percaya. Hanya karena itu nabi, hanya karena itu tua. Seorang yang berpengalaman, seorang yang dia hormati, seorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan abdi Allah tadi begitu mendengar firman Tuhan dari nabi tua tadi, dia langsung percaya. Dia tidak belajar mengujinya. Dan kita tidak boleh seperti itu. Pada saat kita dengar firman Tuhan dari seorang yang kita segani, dari seorang yang lebih tua dari kita, dari seorang yang lebih pengalaman dari kita tetap harus mengujinya. Kita tidak boleh terjebak seperti abdi Allah tadi. Sebaliknya, kita juga tidak boleh seperti nabi tua tadi, yang pada waktu abdi Allah itu menyampaikan firman Tuhan, dia menganggap remeh dan berkata bahwa aku juga seorang nabi. Kita tidak boleh mengesampingkan orang yang menyampaikan firman Tuhan, walaupun dia kelihatan lebih senior, lebih junior dari kita. Walaupun dia kelihatan lebih tidak berpengalaman dari kita, tetap kita harus memperhatikan dan mengujinya. Karena itu saya mengajak kita semua untuk lebih memperhatikan firman Tuhan ketimbang orang yang menyampaikannya. Kita lebih menguji dan mengamati isi firman Tuhan yang disampaikan ketimbang siapa sih orang yang bicara. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita bisa mengujinya secara netral. Supaya dengan demikian kita bisa mengujinya tanpa kita memikirkan tentang siapa orang yang bicara. Kita jangan sampai seperti abdi Allah tadi. Karena nabi tua yang bicara, maka dia percaya. Padahal nabi tua itu berbohong. Kebalikannya, kita tidak boleh seperti nabi tua tadi, yang menganggap remeh firman Tuhan yang datang pada abdi Allah dan berkata bahwa aku juga seorang nabi. Nah, ini adalah pelajaran yang baik yang kita ambil dari kejadian ini. Kita belajar untuk menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Peganglah apa yang ada padamu supaya jangan ada orang yang mengambil mahkotamu. Gitu ya. Jadi dari video yang pertama saya sudah bicara masalah introspeksi diri. Video yang kedua saya sudah bicara bagaimana kita bertekun dalam kehendak dan rencana Tuhan. Video yang ketiga saya bicara soal menunggu waktu Tuhan, menunggu saatnya Tuhan. Dan video yang keempat ini saya bicara masalah bagaimana kita menguji segala sesuatu. Pada saat kita menunggu waktu Tuhan, pada saat kita bertekun, kita belajar tetap konsisten dan menguji segala sesuatu. Supaya jangan sampai ada orang yang mengambil mahkota yang Tuhan sediakan. Supaya jangan sampai ada orang yang membawa kita menyimpang dari firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Supaya jangan ada orang yang mengambil mahkotamu. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang dua kali. Tuhan Yesus memberkati.